insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Bahrul Rijal Subhan SAG, Imam Rawatib Masjid Nur As-Sagaf Taksim Lakasi. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan oleh Qori Bahrul Rijal Subhan SAG, Imam Rawatib Masjid Nur As-Sagaf Lakasi. Pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sepatah kata dari panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Andreas SPD. Kepada Ustadz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habibi wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan nikmat sehat,
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Insya Allah perkumpulan dan pertemuan ini bukan hanya di Masjid Nur As-Segaf Taksim Lokasi, tapi juga akan berlanjut perkumpulan dan pertemuan ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di sini mewakili pengurus Masjid Nur As-Segaf Taksim Lokasi mengucapkan ahlan wa sahlan kepada jamaah semua. Selamat datang di Masjid Nur As-Segaf Taksim Lokasi. Terima kasih kepada semua jamaah yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Isra dan Mi'raj ini. Saya juga mewakili pengurus masjid meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah tingkah laku dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini. Kami pengurus masjid dengan lapang hati dan lapang dada menerima atas segala saran dan arahan dari para jamaah. Pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini tak luput dari bantuan para jamaah, bantuan donatur, bantuan konsumsi. Jadi saya mewakili pengurus masjid sangat berterima kasih sekali yang sudah berkontribusi dengan masjid sehingga masjid ini insya Allah akan makmur sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya juga berharap semua jamaah bisa dan senantiasa membantu masjid ini berkontribusi, entah itu dalam bentuk materi, dalam bentuk pikiran, maupun dalam bentuk fisik. Dan saya juga mewakili pengurus masjid berharap sekali semoga acara pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini membawa manfaat, membawa berkah kepada kita semua, sehingga ketika kita selesai acara ini keluar dari masjid, nilai-nilai kebaikan dari Isra Mi'raj ini kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya menghabiskan waktu bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan pembacaan doa pada akhirnya nanti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman Besti SPDI dari Kabupaten Pindrang. Kepada Al-Ustaz Al-An falyatafaddal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasi jamaah si bici-bici na sang yang motor baju na sang pos pandai na pakai. Kung talinga pero apa niya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas salihin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sehat? Capu mana ni kami patah? Matan rama kada capu ni dipata besi na sabat tala papapipati manikuita dosna. Apa kata baginda Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa kata Rasulullah yang melangkahkan kakinya di satu tempat, niya na melo ilo matunto pa di sana,
Niana melo ilo maring kalinga na sa agama makarina bita sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Maka dia sedang meringankan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jokka-jokkan aja talokawi pae. Jokka-jokkan aja talokawi bunda insyaallah. Inilah yang menjadi langkah kaki kita ringan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadiah yang Allah berikan kepada kita ini umatnya menjadi umat yang terakhir. Sabaya tu ini umat Nabi kita adalah umat terakhir. Tungang isa umat terakhir. Meningian nanti pacucu ni. Ya. Ada hadiah yang Allah berikan kepada kita ini sebagai umat yang terakhir. Akhirnya ang katallu bulan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. 3 bulan yang istimewa ini adalah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Saking mulianya 3 bulan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam doa beliau iya itu linapawi 3 bulan berturut-turut. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah yang harus diperbanyak di bulan Rajab. Ya. Makanya setiap imam masjid itu Pak Ibu yang utama di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ustaz, iya kau ini Pak bahasa Arab Ustaz. Wadi kau Pak bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Rabb, dan pertemukan kami di bulan Ustaz. Siapa dari sini paham bahasa Indonesia na? Wadi kau Pak bahasa Hogi, tak bahasa Hogi. Kuah tak barakai kasih atau tengok kau ulan Raja, kau ulan Sya'ban, tak pasti runtuh kasih ulan Ramalan. Inilah yang selalu dimohonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan lupa khusus di bulan Rajab ini udah perbanyak ini. Karena kenapa? Anjuran untuk diperbanyak di bulan Rajab ini selain doa itu juga yang harus dan dianjurkan untuk diperbanyak adalah istighfar. Apa rangka istighfar Ustaz? Tidakkah bulan Rajab ini kata Rasulullah, syahrul Rajab syahrullah. Iya tulah raja ulan na pungala ta'ala. Makanya pungala ta'ala ilaw dan memang di sini ada dosa-dosa mo kalau raja sama lagi. Bulan Rajab itu adalah bulanku kata Allah. Makanya perbanyak beristighfar. Syahrul Rajab syahrullah. Kan jatuh aja di pelai. Iya. Kita ada berfungsi asli. Iya. Jadi saya salut jamaahnya naruh okoka desa Laliseng dalangelo Pak Masjid Miftahus Salam. Saya sempat bincang-bincang sama kepala desa Raja Pak Masigi, tapi cek dia tahu. Angkana kau Pak desa makan jaruk apa makibua kiga beraka Pak de irma tu kuma miraja itu patatungi. Ini tuh kan harus pakai itu. Masa di komecah. Oh yang kespandu madeke kalau cuci respandu na ustaz listiro. Iya udang ngiro naro pade sama karaka makanya ka apa makibu kiga beraka ngiro tau pole pade ya ko to miraja patatungi burak loka. Nasangagan ka tungang ustaz makakabit pa. Iya kode nasar buki ada ku tahu pada insyaallah. Nasar makan jauh tur nasar yan matur makar kapiral ki matu tu insyaallah.
Tapi engkau wajib Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Tanpa burak pun, Masya Allah, antusiasnya jamaah luar biasa. Alhamdulillah. Saya lihat jamaah perempuan yang hadir ini adalah jamaah penghuni surga semua. Amin. Bercahaya mana Dewi tatap mata Bunda Besti? Gara-gara cahaya lampu. Cahaya istighfar. Jadi makanya Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Syahrul Sya'ban syahri. Makanya Nabi ta bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata baginda Rasulullah. Jadi bulan Rajab bulan napungan Allah Ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah. Makanya dianjurkan nanti di bulan Sya'ban, ya pertama di bulan Sya'ban tadi perbanyaklah bersolat. Kemudian syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan nasanadita adalah bulannya umatku. Ya, makanya di bulan Rajab ini Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ibaratnya kita ini adalah seorang petani. Di bulan Rajab itu adalah masa menanam. Maka tanam itu kalau Rajab, oleh Sya'ban, ipelihara mani, iparakai mani. Kemudian pada saat masuk bulan Ramadan, maka kita sudah memetik hasilnya. Bagaimana masuknya Ustaz? Di bulan Rajab ini, insya Allah, untuk melihat kesuksesan kita di bulan Ramadan tergantung bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insyaallah ya apa sana terima ngaji ke bulan Rajab, selalu melatih diri kita di bulan Rajab untuk membuka Al-Quran. Jangankan nanti di bulan Ramadan, maka pasti akan kita tingkatkan. Kenapa? Kita sudah memetik hasilnya. Jadi aku angkat atau marajing bulan Rajab sudah pasti akan berhasil di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, ya ko angka atau ulah raja maka hasilnya juga ya hasil kutuf. Siapa yang rajin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka dia akan memetik hasilnya nanti di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa sampai Allah istimewakan ini bulan Rajab? Namun jadi sunnah panitia itu kakak. Oh akan ya kan. Iya. Saya ngeroyak pemaminnya dikasih terpana Ustaz para sini di panitia yang kari dia lihat di mapurakan ruki pas Ustaz itu. Para tapi ya pada jadi tak pergi perasaan mana aja. Terima kasih banyak. Insya Allah jadi aja na tumita pa di. Ya jadi tumita na sama ini lagi mapala itu lagi ya. Ya apa tuh ini tidak bawa mi. Ya ini apa ini toto ni gura-gura tuh. Ya. Nah ini itu cara main tadi itu lampe na. Ibu ni. Ayo. Ya itu cara main Bunda Besti tadi itu lampe na betul. Namun itu mapunto may kutama mana mo ini. Daripada malampe na tamas kang kami maja. Di, ibu. Kira-kira kayak kita pilih Bunda Besti, mapunco ya ka atau malampe ka? Mapunco ya, mapunco bukan jadi nata. Mapunco. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa sampai bulan Rajab dimuliakan Allah, bulan Sya'ban dimuliakan Allah, bulan Ramadan dimuliakan Allah? Khusus di bulan Rajab ini, karena kita sudah berada di bulan Rajab. Ternyata di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi namun sebelum terjadi peristiwa itu Pak, mahagiro na pamiraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Pak Besti, mahagiro Nabi tani pamiraja aku Allah Ta'ala. Jawabannya satu. Pada saat itu baginda Rasulullah Amul Husni itu adalah tahun kesedihannya baginda Rasulullah lagi meninggal istrinya Siti Niga Siti Khadijah radhiyallahu anha. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul bersedih baginda Rasulullah lagi. Pada tahun 10 kenabian beliau meninggal istrinya yang sangat dia sayang. Opa.
Ay batin lo jika bapak. Bapak. Tak saya mau kay mo Kota mati ni. Kasi may tala na kasi mati na may mengaji. Lucu-lucu tu saja yang mengaji. Jadi Nabi Muhammad SAW mati baininya. Istri yang beliau sangat cintai, sekalipun umurnya Siti Hadijah lebih tua daripada baginda Rasulullah. Siaga cuana antara jarakna umurna Siti Hadijah si Nabi tak 15 tahun besti. Oba, ang kagak koy umurna benile 15 tahun macam benile ang kagak. Irwi di oko aja tulis apa maniro seri dolo jangan apa ya tulis apa maniro dolo Nabi kita Muhammad SAW lebih tua. Nah kira-kira kok koi wajah jalan macam ni kira-kira ya kalau ki botige na tu dengan botinge macoy makundrai nai orang ini kira-kira ai dosa pagkakapangi di kabu adi bodi pasti tulis kapiti macoy makundrai nai orang ini tanya tunggu na iya pato pa madu sa kota salitun itu si bici aku tuh ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada istrinya bersedih baginda Rasulullah. Itulah yang menjadikan Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, Assalamualaikum. Sami na wata na rapenta. Maka dari pengalat Allah hello pemudi kalau tu dipuji kutua mai masaranya hawa yang dikalumi. Masya Allah. Disitulah diperjalankan baginda Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disitulah baginda Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Ya. Jadi makanya pengertiannya Isra itu pengertiannya Isra itu adalah secara bahasa berjalan di waktu malam. Jadi aku angkat Jokka wani Isra sana itu. Karena menurut bahasa Isra itu adalah berjalan di waktu malam. Siapa pun yang berjalan di waktu malam. Malagi si balakain na bawa mana tasna. Santi, belok kan do. Isra. Secara bahasa berjalan di waktu malam itu adalah Isra. Tapi kata Allah Isra adalah diperjalankannya baginda Rasulullah. Jadi tanya elok na nabi tak elok na pungan na ta'ala. Maliwat lagi tangkai tapal matin di tapal mati badi. Jadi aja nanya nih bahas sih. Jadi teman dewan apa? Pasti diperjalankan baginda Rasulullah. Namun sebelum diperjalankan dibelah dada beliau. Dicuci dengan air zam-zam. Apa hikmahnya? Sebelum kita berbuat baik, sebelum kita beribadah kepada Allah, yang perlu diperbaiki adalah dibelah dada beliau, dibersihkan. Untuk apa? Pelajaran buat kita ini umatnya bahwa sebelum kita berbuat baik, sebelum masam pajang itu, sebelum puasa itu, maka yang perlu kita perbaiki adalah hati kita, niat kita. Pak Ibu saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu yakka ni menre nabita oko isi bawangnya oko malaikat Jibril. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Ibu. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa.
Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu lagi dengan Nabi Isa sih. Ya Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi dan di langit terakhir bertemu dengan Nabi Isa. Kata tolongnya sedih Isa. Ibrahim alaihissalam. Ini begini tingkatan. Ya. Menre ini dari langit ketujuh naik ke Baitul Maqmur. Pokoknya Baitul Maqmur itu onron mereka maka silon pengalatan. Disitulah tidak pernah berhenti memuji. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Saya ini selalu bertasbih ya Allah, memujimu ya Rabb. Disitulah tempatnya di Baitul Maqmur. Di Baitul Maqmur maka Jibril mama ai di kulen dari sapu. Ai jalan cerita ya Rabb. Di nama kara Jibril sapu. Mama ai di kulen dari apa menre ka sapu ai hancur ka. Ini namanya channel tanah semua apa nang kana sanya. Naiklah baginda Rasulullah bertemu dengan Allah, lalu kemudian di istawa tempat istananya arasnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Allah. Apa salamnya? Salamnya. Apa salamnya baginda Rasulullah? At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Itu salamnya baginda Rasulullah. Jadi tapi hati-hati gue. Makanya Nabi minta at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Nah dijawab Ibu Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab kembali oleh baginda Rasulullah. Nah makanya Nabi minta ya Allah, jangan cuma aku yang engkau selamatkan ya Allah, jangan cuma aku yang engkau berkah ya Allah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, selamatkan berkahi untuk saya dan umatku yang saleh ya Allah. Siapa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah? Di mana naipayu sinan jemaah di belakang Allah. Apa hikmahnya tapi maka dari itu pandita tepat tasawuf hati-hati kau tumbuh ya kau membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawat ayat pasti sumpung ilau para penalalu kibu kamamang nasa bangka tu itu mas sempaja lagi saya taring jero cinampa mas sempaja kak jero cinampa mi mato ni at-tahiyatul mubarakatuh salawat Assalamualaikum. Napaguro dito panditata. Tapakan jaki wisakta-sakta na ukoy puluh-puluh na ukoy. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Undur cinampa mo sakta namanya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas iki napatasan mo si assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Nampak asyhadu an la ilaha illallah. Makanya di sini hikmahnya Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dari situ singkali nasa ambil di setengah nasa 10. Ya, setengah nasa 10 aja nak. Gaji. Gaji. Setengah nasa 10 aja nak. Ya. Iya. Jadi dari situ Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah no ni kita. Siruntu si Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz, magir uko tahyaan kasan Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama? Kenapa bukan Nabi Isa? Magin natanya Harun, magin natanya Zakaria, magin natanya Idris, magin natanya Nabi Musa, magin Nabi Ibrahim. Riwatun nanuk ni Nabi ta siruntu si Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mama, boleh ke siruntu pengalatan sepuluh na sapu. Anta jalan-jalan cerita no. Nasa pole na ole aga manana ke pungalat ala. Nasa ngang kanya sempat yang 50 watun na. Makanya Nabi Ibrahim cuco ni to may sapu.
Kebudakku. Sapo iya aku mas sampah jangi oma atas sapu tapi melo tulungan nailo doang aku lalu sampahnya nailo mematuin Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, kalau umatmu sholat minta untuk mendoakan saya dan keluarga saya. Iya natu kotu mata iya ibatamai kama sholaita. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri yang minta. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Selamatkan Ibrahim dan keluarganya ya Rabb. Apa kata Nabi Ibrahim kepada baginda Rasulullah? Muhammad, umatmu yang senantiasa mendoakanku di waktu sholatnya, nanti di yaumil qiyamah saya akan berikan seperdua ibadahku, saya akan sedekahkan kepada umatmu yang selalu mendoakanku. Itu kata Nabi Ibrahim. InsyaAllah nata mana Nabi Ibrahim mesti nata aja Nabi Ibrahim pero mana kita sampai Nabi Ibrahim sudah menunggu kita untuk apa? Untuk memberikan sedekah bagi siapa yang selalu mendoakan beliau dalam sholatnya. Ini mana nampak usianya main belakang? Ustaz, maka tahu si jiro pale iro. Dia kerja pale na watuna na bawa iro ole na kita 50 maka na 5 mani. Riwatun na pole ni sirunto Nabi Ibrahim. No si okolangit ka anak sirunto Nabi Musa. Nala dia cereng ke Nabi Musa. Nakari mo Nabi Musa, ma, wala ba sila ito panglataan sa puli na sapo? Nakari Nabi Musa, aga mo ba? Uli puli, sila ito mata na sa pagi sampah dyan 50 ito na nakari Musa, aga? 50? Makarap. Sapo! Ako lagi, maloko badan na. Malampe umuro na. Iya ko 50 waktu itu na din ulit pigaw umaku apalagi umata. Mama, alay na to pa maponcho umuro na. Alay na to pa natulo, alay na to pa kuto. Nasama sa natulo. Natulo. Bicho. Iya to umata mama, alay na to pa bicho, alay na to pa poncho umuro na. Alay na to pa kuto na. 50. Tidak akan bisa. Mama, endre kimilaw ko bola taala ilaw kurang. Mendre na bita noy na sama kanay Musa. Mari nasa iya 45 kanay Musa. Endre po. Mendre sinabita na mari nasa 40. Endre ko. Mompo pakutan ni. Magiro Nabi Musa di na pudang ni Muhammad makana ilaw ngayon man kami Maria oy. Aja nang ulang lisu. Ternyata ir Nabi Musa na pujituin mita tapana nabita. Dia kupuli sirunto pungal ta'ala. Ang kay madagke nurullah di cahayanya baginda Rasulullah. Napuji Nabi Musa mita tapana ni Muhammad. Mama Enrico. Nosi ko napuji si mita tapana nabita magi. Ang kamu percaya na pungal ta'ala. Sisan na 5 mani. Nakara na Musa jadi mama sa kanina sa 5 mani. Enrico. Ilaw isi di. Ilaw isi di Muhammad. Boy, Rio po katang kutuwa bilang isi di ni. Ang karita kutuwa na, lade, jangan kena Musa. Masa di pala. Karena ibu saya mama, endre po sapo, endre po milawi, pati sidina, ya ko ya sidina, iro lagi sidi ya sapo, dino lagi damay, umata tu dino lagi, apalagi ko 5. Akor jalan ceritanya. Apa kata Nabi kita Muhammad ay di na boleh sapo ay masiri na. Taruhnya na 5 barang siapa yang memelihara yang 5 ini kata baginda Rasulullah, maka Allah yang akan peliharanya di dunia dan di akhirat kata baginda Rasulullah. Masya Allah. Itulah sehingga tabi pa ibu sila nyamain dimuliakan Allah. Totama na masiga na. Uy, 5 menit. Nas tangan 10. Ya. Esensi dari Isra Mi'raj ini adalah berbicara tentang sholat. Ya. Sholat itu mengajarkan kita satu. Ya. Sholat mengajarkan kita untuk tidak banyak berbicara. Itu kira-kira. Ya ketemu sempajang.
Kok dia nggak bicara tuh? Hah? Tapi kalau bersuara bisa. Katanya bisa. So, Allahu Akbar, bersuara namanya. Tapi bersuaranya ya Mbak. Coba kali chat di bersuara. Bisa bersuara tapi dilarang berbicara. Makanya sholat mengajarkan kita untuk apa? Untuk jangan terlalu banyak berbicara. Bicaralah yang baik-baik. Bisa berbicara tapi bicaralah yang baik-baik. Saya coba kasih masa pajak nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kena nak ini mama wanta. Langsung pajak ki. Kapan kita berbicara dalam sholat, maka batal sholat kita. Makanya sholat memberikan pelajaran bahwa bicaralah yang sewajarnya. Ibu, iya Quran kena sekalian apa sampahnya tapi lele mau pindah cerita bagi orang kote. Cahaya sholat baginya belum dia temukan Pak Yusuf. Kenapa? Sholat mengajarkan kita untuk tidak banyak berbicara. Kenapa kau mak bicara? Masya Allah, tanya dari mana nak pakai majillo? Timun namanya. Maka si koje ratna, ya nuniga. Ya saya kau kamakonre makor bunda ya. Ekui tamakor tulisi kiru bangin makar kai pong ajang polisi timun na. Kalau kita melaksanakan sholat mengajarkan kita supaya ucapan-ucapan ini baik terhadap keluarga. Kalau kita bunda, ya kuasa sampahnya kita bunda, tutur katanya lang. Nenang lang. Itu kadang kata gara-gara laki kita besi. Artinya sholat, cahayanya sholat dalam diri kita itu luar biasa. Kenapa? Sholat mengajarkan kita itu. Tutur katanya lembut terhadap suaminya. Ninang kana malumpo sadana lakay na. Yato na di makunray tapi ditan yato ko ayo ko mi pendrang nila. Terlambat cik dia kasih lisu lakay na pati na sigarit sisi na kunci mana pintu. Kani kasih lakay na lisu. Assalamualaikum, Oma. Nakari anak mama datang di bapak. Bilang ya Oma, jangan aku bukai. Sayang. Nakara saya mama, itu bilang di bapak sayang. Jangan aku bukai. Nabi kasih kado. Sisi nama jalo nilakin. Woi, bukai. Napa nilo na buka makarya nanay mama marah ni bapak. Bila memang ka. Loy nabuka pintu na tapi menuju pintu pura mematuri na pasaja ada. Masih sana ko. Loy nabuka pintu. Wala ka nasi ko. Musya. Ayaw meron ka. Nakalingan niya Diyos na. Ay, kami ito! Wala kayo nasi ko! Wala sa kapag kanasama! Italo po kayo mga kakaya mo! Iwi ako tatong tayo mo meron wala sa kasi! Wala sa kapag surut sa mo! Wala sa kapag surut sa Kaya ito na makunay ko takalaman na imo. Masya Allah! Cepanya! Napa iro tanya tu je sekarang kekurangan yang kelebihan komandan na ko dito mabicara bicara makko kimatu bicara mabicara boleh apa akan ya banjit dia tunduk ribawan itu tuh tapi akon waktu tunduk ribawan coba para mana mau dipakorban mana kayak gitu Masya Allah. Tapi insya Allah ketika kita melaksanakan sholat
akhlak sholat kita bawa dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Sholat mengajarkan kita untuk kompak. Makanya dalam sholat Pak, persatuannya bagus. Iya, kau kakalangkan aku sa pertama nemu Pak Bupati jika salah terlambat tidak mungkin lo yolo. Oke, isurung itu mah. Pak Bupati lo ko. Itulah bagusnya ajaran sholat, kekompakan persatuan Pak. Makanya tadi ya ku angka pas sempajan na sengalina maraji sempajan maraji marjama ne pasi bombe. Obesti. Maraji ta sengalita sempajan buru nih sarakan majelis taling. Tapi mereka mau kau bombe ta saliw. Pemasampahan kita may silang jamain dimuliakan Allah. Iya kung may kamu patayo tabali si salam paliwala berarti ada masalah dalam sholat kita. Kenapa? Sholat mengajarkan kita untuk silaturahmi. Jadi tabi payo silang jamain dimuliakan Allah. Itulah sehingga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak pampaningai ko ako may Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ajaran salat itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Ini kan kalau aku tanya, Ustaz kan kejar balik bolaku, di pagamas sampahnya. Tapi dari mana si salat tayo ko kampungnya. Wah, berarti ada masalah dalam salatnya Pak Ibu. Sidang jamaah ini dimuliakan Allah. Iya. Ay, maliwan nih. Ay, pas-pas nih. Apa nih orang aja nih? Oh, ini. Apa nih orang aja? Oh, ya, alhamdulillah. Keren aja sih di mana Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu sidang jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbaiki persatuan kita. Salat mengajarkan kita untuk tidak sombong. Apa buktinya? Tapi Pak, Ibu, bila kamu ke tanah, yang cantik itu muka atau borit? Ya? Muka yang cantik Pak, Pak. Yang ganteng Pak, yang gagah muka atau borit Pak? Muka Pak. Tapi ingat Pak Yusran, ketika kita sujud, tapi Pak, kira-kira yang kau sujud, matandri, morina, tampai. Mana yang rendah Pak? Mana yang rendah Pak? Padahal ia tapai Masya Allah. Ia liang isa kintir. Ia liang MS Go. Ipakirkan ibu lumata tatungkangnya. Batin sulit na liang. Tapi ketika kita bersujud di hadapan Allah, matanri yang ibori ebesti na iya tapai. Inilah menunjukkan bahwa salat mengajarkan kita untuk tidak sombong di hadapan Allah. Mati na sulit ni para kay itu tapay. Ito na kumacaming tulita. Imon di pinapayan, bordi. Icaming matuya tapi imon di. Tapi ketika kita salat, yang bersujud yang paling rendah adalah wajah kita yang selama ini kita modali dengan ratusan sampai puluhan juta Pak Ibu sudah jalani. Makanya apa yang kita mau sombongkan? Ibu, oi, apa yang kita mau sombongkan? Kecantikan aja nah. Kecantikan yang kita mau sombongkan. 17 tahun oke lah, masih cantik, masih kencang kulit pasti. 25 tahun masih oke. Betul? Tapi taputar regare 25. Mencaji 50 cantik mobil lah. Wah cantik mobil saya oke, sepakat. Cantik mobil 52 tahun. Perempuan masih cantik, masih oke. Akannya mobil nah. Tapi taputar regare 10 pitu woi. Putar yang 17 tahun mesti taputar regare siaga. 71 kamu mau cantik aku reko 71 nih. 71 tahun kulit yang selama ini kencang, tapi kalau sudah 71 tahun
Pada maniparia kambu besti. Jadi apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? So gigi. Masih banyak orang yang kaya yang lebih bagus hubungannya kepada Allah. Oke. 2 miliar nasab ke juta. Tahu sugi loh. Pak, dia nama sumbah 2 miliar cuma ternyata sugi. Tapi tidak sombong di hadapan Allah, jadi kau sugi aja nah. Banyak orang kaya yang baik hati. Pejabat ki. 5 tahun ni Pak aja no. Bupati. Kepala desa nak kue. Tadi saya dengarkan kepala desa Laliseng Pak. 1,1 miliar dia punya anggaran per tahun sebelum tahun 2026. Aku kue 200 kali 1,1 miliar anggaran ku nasengi. Tapi alhamdulillah sabar kita tahu warga na masyarakat na Laliseng makukoy alhamdulillah nalingi na di pemerintah 300 juta. Ang kemarin ni gaji na nasa ko. Apa? Jadi apa yang mau disombong? Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita mau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu pandai kata, lakukanlah apa yang kalian lakukan dalam sholat. Karena kenapa? Sholat mengajarkan belok roh. Ini apa itu Pak? Jangan mau mati teh. Nana bawa aja tas sana. Tayo bunda, tayo paringan rama. Kalau dalam ada bermajelis, ya kutomelo masuk akal dengan bunda, dek. Ya boleh lah. Di sana mereka masuki, tapi adabnya dalam bermajelis adab. Tapi bisa, ya kumelo kipada lah. Akara lo itu mina mana di panal di masuk. Apa ibu sudah makunya lo kapal sebarang-barang apa ibu aja aku makutana maka tambah ibu kata deh. Saya takut tas sidik masuk. Oh angkat tangan mak Ustaz. Sebelum masuki bunda, sebelum masuki Pak, minumnya mana aja. Mapalam atau ini patungan kisah bunda, patungan. Iya lagi, iya. Jadi panjang namanya. Hah, makai? Dia tergantung ini wajib panjang. Ya. Makai? Lanjut. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala na perintangi mapuasai pun Allah taala, na perintangi masaka itu hanya melalui wahyu saja. Satu-satunya perintah Allah langsung dijemput oleh baginda Rasulullah adalah salat. Makanya tayo ni aja kinang kata cara yang isampajan. Ingat, ada warning dari Allah. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, kata Allah. Ibu. Macilaka pas sampajangin atau pengalatan. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum alladzina hum an salatihim, yang celaka dalam salatnya, kata Allah, mereka yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud lalai? Yang dimaksud lalai oleh Allah dalam salatnya elok-elok na pada masa panjang. Mak bang ni tahu nasa di pabahanyang ije tu na tulur ina tu telu. Biasa ki. Bang aku memang ni biasa ki. Samanta iya itu masak mesti ako na pamasak ako na pamu.
Sementara na jama bulan, maban ni kau ko masigi. Allahu Akbar. Di babaca. Karena nanay mama. Azam may orang. Ay sebentar pergi. Ya sakit. Apa mulai wannya mulai ada cara jangi sampai jangi kenapa makanya pun Allah Ta'ala kasagamanya leta masampaya masampaya kini tama lagi seru lah. Kasagamanya leta mendatul masampaya tapi kita memandang remeh waktu sholat kita lalai dalam sholat. Apa kata Allah, inilah yang celaka khusus untuk perempuan tahu udah memperingatkan udah deh memperingatkan ayo kita micai jadi makutan itu masa ayo kita micai bunda besti makunre itu banyak lalai dalam sholatnya apalagi koloni macam itu tahu yang banyak lalai dalam sholatnya bunda-bunda bestiku itu pada saat dia ke pesta pernikahan tete 10 na pakai ni mandi saking kir na pakai ni sedun anti banjir iya anti badai juga na banjir tama ni waktu na sampajang yang kani parubina po Allah Ta'ala hayya 'alas salah asal banyak kok yolo alolo si saking kiri masulah si modewi bubar si sapi boting bubar boting tete du masam pada lores tangan natal ngoni radio tete terus asal si tani asal masih gak mesti tangan naman itu tal masam pada lores tayo mulai. Aja kinang kata cari biang sampai dia. Ustaz, peko gini caranya boleh. Tidak dilarang bergaya bunda gaya. Ayo, tambah cantik kalian, tambah cantik kalian. Bahagiakan suami, tambah cantik kalian. Cuma hati-hati. Jangan sampai kita berias wajah mempercantik diri. Cuma ingin dilihat oleh lelaki-laki yang bukan muhrim. Ustaz jadi pekong ini carana. Saya kasih solusinya bunda. Nah Pak Guru kita pandai taka. Maka dia sebelum mak belu bunda besti. Lumi menaki mala wa ijen. Ustaz melok imat tu. Kemudian kata tahu bunda. Di depan cermin sebelum berias, sebelum mempercantik diri, niatkan ibuang mak beloka untuk lakaiku mima. Ustaz, siapa dia akan lakai? Oh, di ini akan lakai nama dimulai. Agar kau buang apa cantik lagi untuk lakai nama dia boleh. No. Tanya para taruntu bunda besti. Abalah. Percantik diri bunda, bahagiakan suami. Karena rahasianya laki-laki ada di matanya. Percantik-cantik ya lihat. Ini toba obat. Bapak, latihan lagi. Tayo pa. Ya ko melok kimita cantik beneta, on paso kiwi. La seke. Kuli melok kimita cantik. Para ko yun na sige ro bali wala. Tontin nang paso kito Bala ini bali wala. Ini. La seke. Apa ibu sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ay makulir kamu jadi. Jadi tidak dilarang bergaya mudah gaya. Cuma hati-hati ya. Kembali pada
perkara solat bunda aja kinang kata cari bang sampajang. Intinya ya kuna dapat ini waktu na sampajang hayya ala salat maka dia pula kala asampanya nak jolo salah ini jolo jama inomu ya kubura kuma sampanya nak pula kala hayya alal falah engkau akan beruntung kata Allah, engkau akan menang kata Allah. Yakin saya. Siapapun itu, kalau dia melaksanakan sholat, memelihara sholatnya, maka dia minta barang siapa yang memelihara sholatnya di dunia, Allah yang akan pelihara hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Makanya kapong alis para arang apa ibu hanya nak makutan maka ditambah juga tuh deh. Iya jelas melo na pada. Mudah-mudahan insyaallah tudat-tudat tayo niwi mencaju tudat-tudat na pabaraka pung Allah taala. Amin ya rabbal. Intinya dari peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah esensi dari peringatan ini adalah as-salat, aqimis salat, dirikan salat. Bagaimana caranya mendirikan salat? Tayo bunda, taparakai sampai jata. Taparakai sampai jata, aja kinang kata cara yang khususnya waktu na sampai yang. Baik, mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita di dunia. Allah kumpulkan kita malam ini di Masjid Nur As-Salam dan insyaallah kembali akan mengumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kuangkan kia po surga nadi kagak kata ita bunda mesti mungkin saya di surga VIP. Iya. Kasapa muka ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nanti di akhirat, mempertemukan kita di surga. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wasi'an wa yaqati mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul bermajelis ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami, pertemuan kami, majelis kami pada malam ini majelis perkumpulan yang Engkau rahmati, Engkau ridha ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbing kami selalu ya Allah dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas salat kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم عافيك الى اقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.